Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton, saham bagus, saham bagus. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id. Kali ini kita masih di Kopi Saham di Kota Wisata di sentra Eropa. Kita akan bicara tentang potensi saham atau emiten-emiten dari digital bank atau bank digital. Ini di sini ada Amar, ada BBYP, ada Bank atau Aladin, ada Arto, ada BPHI dan Agro. Nah, kebanyakan para trader di komunitas saham bagus itu banyak tanya Pak Yai, ini kalau TP-nya di angka berapa sama CL-nya di angka berapa di bank-bank digital ini? Monggo Pak Yai. Ya, ini teman-teman, ini adalah emiten digital banking di Indonesia. Itu ada Amar, Arto, Bank, BBYB, Agro, dan nanti akan ada Superbank dengan kode emiten itu SUPA ya. Teman-teman bisa lihat di sini dari sales growth-nya itu paling bagus memang Arto, kemudian juga gross profit margin-nya itu kemudian Arto, sedangkan operating profit margin dan net profit margin itu paling banyak itu Bank ya, atau Bank Aladin Indonesia ya. Kemudian market cap-nya paling besar tentunya Arto. Kemudian pair-nya yang paling murah itu adalah BBYB ya, 9,22, lainnya kayak Arto sudah di atas 100. Kemudian PBV-nya ya paling murah adalah Amar ya, 1,28 ya. Kemudian ROE-nya paling bagus itu adalah Amar 4,26, lainnya itu di bawah 4 ya teman-teman. Jadi memang bank digital ini ada masalah di profitabilitas. Kemudian ROE-nya paling besar itu adalah bank ya. Ini ya kode emitennya bank 14,56% ya. Sedangkan utangnya paling sedikit itu adalah Bank Amar, lainnya agak besaran semua ya teman-teman. Nah, sedangkan harganya bisa Anda lihat paling mahal itu adalah Arto, kemudian baru Bank, kemudian BBYB, kemudian Amar, dan paling murah itu adalah Bank Agro. Sehingga teman-teman memang ini variatif sekali ya. Dan yang terdepan di industrinya saya rasa sekarang masih Arto dengan ekosistem Gojek dan juga ekosistemnya dia di GoPay ya, cukup membantu untuk ekspansi Arto ini. Terima kasih. Ya benar teman-teman, bank-bank digital ini kemarin sempat sentimennya lumayan Ya, oke ya. betul. Jadi karena tanggal 17 Desember itu akan ada IPO-nya Superbank. Kemudian tanggal 20 Desembernya itu akan ada penurunan suku bunga ya, dari Bank Indonesia, diharapkan bisa menjadi stimulus bagi bank-bank di Indonesia, khususnya untuk bank digital ya teman-teman. Nah, saya ngelihat kemarin sempat melejitnya itu BBYB Pak. BBYB itu ya, sampai melejit sekali ya. Bahkan sampai menyentuh hampir 400 ya. Nah, kemudian juga ada yang menarik itu adalah Bank Jago ya. Bank Jago itu sebagai bank digital nomor satunya ya. Kemudian untuk Superbank ini juga nanti akan menyaingi Bank Jago ya, karena kita prediksi kemungkinan dia akan berada di angka Rp2.000 juga ya. Ya. Luar biasa ini. Ya, dengan cuan kira-kira 240% lah kita ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang Bank Amar ya. Nah, Amar ya. Jadi Bank Amar ini termasuk yang paling kecil ya. Dan yang paling ya pergerakannya liar ya. Karena termasuk gorengan ya. Sekali terbang biasanya langsung tinggi ya. Tapi juga habis terbang kemudian ARB berkali-kali jatuh kan, terus gitu ya. Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatikan itu support levelnya di 220 ya untuk Amar nih. Jadi kalau di bawah 220 jangan ragu untuk langsung buy aja. Ya begitu. Kemudian TP-nya areanya berapa? Areanya sempit Pak. Jadi TP pertama itu bisa di 250, TP keduanya bisa di 350. All time high-nya dia di 550. Tapi sepertinya saya untuk nyampe 550 itu agak skeptis Pak.
Paling Amar tinggi ini. Amar itu sampai 300 lah udah bagus itu. Udah oke banget Udah Pak, ya? oke banget kan gitu ya. Waduh. Nah, tapi ingat belinya waktu di bawah ya. Iya, iya. Belinya waktu di bawah 220. Oke. Lalu BBYB ini yang lagi ngetren, trending, lagi keren. Jadi BBYB ini supportnya di 420, lalu nanti Anda take profit ya sekitar 450 sampai 500 ya. Oke. Mungkin sekitar 500 is oke. Mhm. Dan kalau dia nyentuh 550 berhasil tembus, dia akan menuju 830. Oke. All time high-nya dia ada di 2707, tapi kayaknya nggak mungkin. Itu terjadi hanya pada saat dulu COVID aja. Iya. Dia nggak pernah balik ke ATH itu, Pak. Jadi areanya dia masih di 500, kemudian turun di 300 ke 400, areanya itu aja 300, 400, 500 ya. Nah, kemudian untuk bank atau Bank Aladin Indonesia, Bang Aladin. ya, yang kerja sama-sama Pak, Indomaret atau Alfamart ya, dia? Indomaret kayaknya itu. Indomaret atau Alfamart itu ya. Itulah ya, ya. Dua itu ya, kalau Anda lihat kan itu menyebabkan dia cukup ekspansif ya. Iya. Maka supportnya dia itu dari 810, lalu resistennya sekitar 975 sampai dengan 1000. Oke. Nah, jadi kalau sudah turun di bawah 800 itu area buy. Apalagi Area kalau beli bisa ya. turun di 750 itu area buy. Baik. Tapi karena ini lagi sentimen bagus, mungkin area 800 kecil bisa diambil. 801 sampai dengan 810 silakan spekulatif buy, tapi ingat dana harus dibagi 3 ya. Oke. Jangan all in ya, dana bagi 3 selalu ya. Saya ingatkan ya, sistem tradingnya saham bagus itu dana selalu bagi 3. Kemudian untuk Arto ya, Arto ini paling bagus ya. Mungkin sentimen super bank akan banyak lebih ke Arto. Sekarang posisi Arto sekitar 1.900 dan 2.000. Kita TP di area 2.500 Pak. Nah, Arto ini sempat sampai ke 19.500, tapi rasanya nggak mungkin lah ya. Iya. Nggak mungkin. Paling Arto ini akan sampai, kalau 2.500 tembus, akan sampai area 3.500 dan 4.000. Kemudian untuk BBAI yang emitennya Khairul Tanjung dan Putri Tanjung ini ya, Alobank itu sekarang posisinya di 1.300 ya, resistennya di 1.500, paling kalau 1.500 jebol sampai 1.700. Jadi areanya teman-teman perlu ingat di bawah 1.300 buy, di atas 1.500 sell, kemudian kalau naik lagi di 1.700 sell again. Jadi dibagi seperti itu. Kemudian untuk agro ini punyanya BRI dan sekarang juga cukup bagus ya. Jadi harga supportnya dia di 220. Jadi kalau misalkan dia lebih kurang dari 220, 210, di 200 kecil apalagi 201, 202, 205 itu segera diakumulasi aja. Nanti TP-nya itu kira-kira di 270 sampai dengan 510. Tapi perlu dicatat, Pak. Apa itu? Kalau sampai tanggal 17 Superbank IPO kemudian mereka tidak ada reaksi naik, berarti memang nggak naik. Oh, catatannya itu. Catatannya itu. Jadi kalau mereka tidak ada action, tidak ada naik, segala macam, Anda sebelum tanggal 17 harus segera CL. Takutnya nanti turun lagi. Ya, atau tidak usah diambil kalau dia tidak ada pergerakan naik ya. Berarti catatannya itu ya, kalau tidak ada pergerakan naik ya nggak usah diambil lagi. Pastikan Anda bisa membaca running trade dengan baik. Oleh karena itu kalau di saham bagus kan selain kita kasih sinyal kayak gini, paginya itu ada live trading bareng kita. Betul. Gunanya apa? Gunanya untuk ngetes apakah benar yang sinyal yang kita kasih kayak gini itu akan terbukti di market. Karena saya bukan bandar, saya bukan juga regulator ya. Kita semua investor retail yang sama ya. Kita juga bukan market maker ya. Akhirnya apa ya, kita harus menyerah pada market. Apakah di market hari itu memang bergerak atau enggak? Kalau enggak, kalau bergerak ya masuk. Kalau tidak bergerak ya harus kita ganti dengan emiten yang lain. Itulah fungsinya bahwa di saham bagus itu selalu ada live trading setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Dan itu selalu yang mengingatkan Pak ya. Dan itu selalu saya yang mimpin. Yang paling penting Pak ya yang mimpin. Iya. Bukan Pak Mahmud ya? Iya, bukan saya ya. Iya. Oke, para trader yang budiman semua. Jadi kita next di video selanjutnya kita akan membahas hal lain lagi tentang terkait dengan prospek emiten-emiten lain. Nah, untuk emiten yang di digital bank mungkin kita sampai di sini dulu Pak ya. Sampai di sini dulu. Ingat tanggal 17 apakah
Superbank itu bisa jadi IPO Bisa dan mengerek bisa mengerek saudara-saudaranya. saudara-saudaranya di industri bank digitalnya. Nah, kita lihat saja nanti. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih dan salam cuan. Investor Retail Indonesia. Saham bagus.